terkait dengan saudara NKC, ternyata bisa dianiaya oleh Pak NB, terus kemudian ada lagi nih, ada korban, terus kemudian ada orang-orang yang ternyata ikut serta melakukan pengeroyokan. Nah ini jelas satu. Kemudian ada lagi laporan. Pada hari pertama masuk, malamnya Pak Tommy itu langsung diintimidasi. Pak Tommy langsung meminta kami untuk membuat surat mohon dipindahkan Pak Tommy-nya. Pak Tommy menyampaikan bahwa dia semalaman tidak bisa tidur karena takut dibunuh, ada ancaman, ada orang keluar masuk ke selnya. Beliau minta dibikinkan surat untuk dipindahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Nah, yang kami sangat sayangkan itu Pak Napoleon, karena begitu berkuasanya dia bisa punya handphone di dalam. Dia bisa merekam sesuka hatinya. Keluar masuk ke sel orang saat ditahan itulah ada pengancaman sehingga disuruh berbicara sesuai dengan apa yang diinginkan karena beliau berada di bawah tekanan. Jadi nggak ada intimidasi dan apalagi ada isu-isu melakukan pembunuhan dan sebagainya. Orang dia datang itu adalah minta ketemu itu adalah Tommy Sumardi. Keki itu sudah mengucapkan terima kasih dengan Pak Napoleon Bonaparte dengan surat pernyataan yang dibuat dan sebagainya. Bahkan Keki sendiri itu sudah mencabut laporan pengaduannya. Justru banyak sekali orang yang merasa ya terbantu kan terselamatkan dengan masuknya Napoleon di sana seperti itu, termasuk saudara Kiki sendiri. Pak Napoleon Bonaparte itu belum terpidana karena dia masih melakukan upaya hukum, melakukan kasasi. Napoleon sendiri mengaku loh, saya loh yang melakukan penganiayaan. Oh, baca dengan teliti. Saya yang melumuri kotoran baca dengan teliti, Mbak. Baca dengan teliti apa yang diungkapkan dalam surat. Nanti akan dibuktikan di persidangan, Pak. Ya, baik. Permintaan maaf dari yang bersangkutan. Ya, ini perlu didalami lagi. Mungkin situasi psikis yang bersangkutan mungkin saja bisa terjadi seperti itu. Tangkap dan adili Ustadz Abdul Somad. Saya ingin menyampaikan kepada pihak kepolisian segera tangkap ini provokator. Karena ini merusak kebinekaan di Indonesia. Merusak toleransi yang ada selama ini di Indonesia. Saya meminta untuk Kapolri memecat Napoleon Bonaparte secara tidak terhormat. Karena apa yang beliau lakukan tidak berperi kemanusiaan dan melecehkan institusi kepolisian. Kalau Abdul Somad tidak ditangkap, ini adalah biang keladi. Biang keladi dari keributan antar umat beragama. Al-Quran boleh membunuh orang Yahudi, orang Kristen, dan non-Islam. Ayat-ayat tentang boleh membunuh dan boleh menghina orang lain beda agama itu ditutup. Ini strategi pemerintah China agar orang-orang Uighur tidak menjadi teroris. Jangan katakan bom bunuh diri. Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak Islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. Gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati syahid. Zaman sahabat Nabi pakai pedang, zaman sekarang tak pakai pedang. Diletupkan, ledakkan, mati syahid. Adapun orang yang mengejek ini mati konyol. Orang mati syahid dia katakan mati konyol. Saya pernah ditanya, apa pendapat Pak Ustadz tentang ISIS? Bagus, saya bilang. Siapa yang tidak ikut kepada ISIS, kafir, halal darahnya. Kenapa Al-Quran diturunkan di Mekah? Ya karena di situ tempat maksiat. Selama ini yang kita lihat teroris kan yang bercadar, ya kan, ingat gak yang bom yang di Surabaya pakai cadar? Ternyata di dalam cadarnya, di dalam bajunya itu ada bom. Ya kita takut lah. Inilah nih ya, apa sih cara berpikir para PKI radikal bercelana cungkring berjidat hitam ya. Kebalik gitu loh, aneh gitu loh. Kalau bagi teroris yang bunuh diri itu nggak akan ditemani bidadari, ya itu manusia-manusia bodoh. Tangkap Ustadz Abdul Somad sekarang juga. Bagaimana provokasi yang dilancarkan oleh Ustadz Abdul Somad amat sangat keterlaluan memecah belah bangsa ini. Saya juga memohon pada bapak-bapak polisi untuk tidak takut kepada tekanan dari manapun. Laporan terhadap Ustadz Abdul Somad itu sudah dilaporkan dari beberapa tahun yang lalu. Namun apa yang terjadi justru tidak pernah dipanggil. Minta maaf pun tidak mau karena di dalam konferensi persnya di MUI kan beliau cuma menyatakan begini, bahwa jika beliau meminta maaf berarti ajarannya harus direvisi. Ternyata Pak Somad boro-boro diproses, dipanggil saja tidak gitu loh. Makruh hukumnya menengok tiang listrik.
yang berbentuk salib, karena dikhawatirkan hati goncang. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok itu lambang yang ada di ambulan, ganti dengan bulan sabit. Siapa yang ikut-ikut tradisi suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Siapa yang menjadi agama minoritas, masyarakatnya lebih condong untuk berdiam diri, tidak mau bersuara karena terintimidasi dengan ini dan itu. Tapi saya pikir pola seperti itu kita mau sampai kapan, Pak? Kita terintimidasi, kita diam, kita nggak mau bersuara, nggak bisa, Pak. Berita di luar ini bahwa MKC meminta maaf. Saudara-saudara, tidak ada minta maaf. Ahok aja diedit itu videonya sehingga Ahok dikenakan pasal penistaan agama. Ahok dibilang maaf, kalau minta maaf berarti dia terbukti bersalah, tetap dituntut. Ya, jadi ini kan setting ini supaya pihak KC atau pengacaranya mau membuat kata maaf juga. Jadi jebakan Batman ini kan ternyata KC-nya kuat. Batu hitam itu ya Allahnya orang Islam, walaupun seluruh ulama Islam mengatakan kami tidak menyembah batu hitam. Tetapi kenyataannya kenapa harus pergi ke Arab Saudi untuk mutar-mutar batu hitam itu? Bahkan kita kalau naik haji itu putar 7 kali. Sekali putar, cium itu batu hitam. Putar lagi sekali, cium batu hitam itu. Tidak ada masuk surga di dalam Islam itu. Lalu saya tunjukkan ayatnya. Quran surat Al-Ahqaf ayat 9. Jadi Nabi Muhammad tidak tahu apakah dia masuk surga atau tidak. Nah ini yang dimaksudkan oleh Muhammad KC, bahwa tidak ada keselamatan di dalam Islam. Benar itu ada di dalam Al-Quran kok. Ayatnya ada bahwa Nabi Muhammad ketika sholat didatangi oleh jin dan mengerumuni ketika dia lagi sholat. Ayatnya ada. Orang Islam aja yang nggak tahu ayatnya di mana. Terus ada lagi pertanyaan, apa maksudnya bahwa Muhammad masuk neraka? Jadi Muhammad itu masuk neraka. Jelas saja karena Al-Quran juga bilang begitu. Quran surat ke-19 ayat 71 dan 72. Dan Al-Quran itu boleh membunuh manusia lain karena beda agama. Saya tunjukkan ayatnya tadi. Surat ke Al-Baqarah ayat 191. 300 ayat di dalam kitab itu boleh menyelesaikan nyawa orang. Bela kitab sucinya, bela Tuhannya, ya kan? Kalau Tuhannya pun setan mungkin dibela juga, kan begitu? Tidak ada ayat Quran yang menerangkan Allah itu ada. Sekarang saya tanya, Allah ada nggak? Mana dalilnya? Quran nggak ada itu. Coba kita baru tahu kan, baru dengar kan? Jangan lupa bahwa Bapak Napoleon Bonaparte ini adalah sudah divonis suap, dan suap itu juga diharamkan oleh agama. Tidak apa-apa mencuri, tidak apa-apa korupsi, tapi tidak menghina agama loh. Sama saja perbuatan mencuri pidana itu juga diharamkan oleh agama. Kalau seperti ini apa bedanya dengan seorang teroris? Oleh karena itu bagi saya wajar ya kalau seandainya Napoleon Bonaparte ini marah kepada KC. Orang lain tidak boleh menghina agama Islam. Jangan menggunakan kata Allah untuk berlindung atas korupsi. Mau ditangkap tiba-tiba jadi rohani menjual nama Allah. Jangan menggunakan nama Allah sembarangan. Jangan menjual nama Allah untuk korupsi, untuk berlindung di balik mempertahankan status quo atau kenyamanan korupsi tadi. Tidak bisa. Nah, habis dihajar begitu, wah kacanya udah ampun-ampun, bayangin itu orang kena gula, pincang gitu ya, udah timpang begitu, kena gula, dihajar habis-habisan, badannya kurus lagi si KC kan, Anda tahu sendiri itu si KC, orangnya kecil begitu. Disiram air, dihajar lagi, bangun dihajar lagi,
Wah, ngeri saudara itu. Jangan di ini Pak, nggak boleh Pak sama keluarga. Oh nggak bisa, ini bisa dibunuh si Aceh ini. Bisa dibunuh. Kalau kita diem bisa dibunuh. Justru kalau kita teriak, kalau sampai Aceh mati, kita sudah tahu nih siapa yang bunuh dia nih. Aceh itu ya harusnya yang sebandingnya itu dengan Irina Handono, Abdul Somad, itu yang harus ditangkepin. Ustadz Abdul Somad itu guys, mereka adalah penista agama, sudah dilaporkan bertahun-tahun, tetapi tetap saja tidak tidak ditangkap oleh polisi, karena polisi takut oleh umat mayoritas agama Islam guys. Penistaan salib Ustadz Abdul Somad guys, dan sampai sekarang si UAS ini tidak ditangkap juga oleh polisi. Ya polisi tahulah sendiri, polisi mah aduh takutan kalau polisi Indonesia mah. Menyemburkan ujaran kebencian, menebarkan berita bohong, itu berlangsung berulang-ulang dan bertahun-tahun. Saya harus melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap model seperti ini. Gak ada gigi mundur, maju terus. Kalimat-kalimat dari Ustadz Abdul Somad ini jelas adalah satu omongan yang layak disebut sebagai penistaan agama. Ustadz Abdul Somad, kalau mau diperkarain, perkarain! Kalau mau dilaporin, laporin! Kita ngomong begitu sah-sah saja, nggak ada salahnya. Allah yang bilang kok. Jadi apabila Abdul Somad yang menghina salibnya orang Kristen tidak mau meminta maaf karena dari isi ceramah kau itu menimbulkan keributan antar umat beragama. Memangnya kau pernah lihat itu jin disalib? Hah? Dan mereka merasa marah dan tersinggung karena kau merasa kau melecehkan agama mereka, salib mereka. Walaupun kau pernah lihat ada jin atau tuyul, ada apapun di salib, gak usah kau omongin. Bikin aja Somad ya. Apabila ada orang non-muslim mengatakan di tasbih itu ada tuyul, kuntilanak atau genderuwo, marah gak kau? Ingat loh, nanti di neraka itu justru banyak yang muslim yang masuk neraka. Agama musuh besar Pancasila. Indonesia itu harus memisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara kalau dicampur aduk, maka dua-duanya akan mundur. Kalau negara ingin maju harus dipisahkan dari agama. Mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran? Gitu kan? Sekarang saya mau tanya nih semua. Yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Mau minta jawaban. Di abad 20 yang berjuang untuk kemerdekaan itu Nabi yang mulia Muhammad atau Insinyur Soekarno? Ayo jawab, nggak ada yang berani. Bet, Ade, iki lagi rame iki, Bet. Apaan? Ada yang ngomong katanya di dalam salib itu ada jin kafir, Bet. Apa benar di Al-Quran ada seperti itu? Tidak ada. Terus dia ngolok-ngolok lagi simbol Tuhan agama lain sampai dibikin kepalanya ke kanan apa ke kiri. Apa boleh di Al-Quran seperti itu? Tidak boleh. Dia ngomong lagi, Bet, katanya jin kafir itu manggil haleluya. Apa boleh di Al-Quran seperti itu, Bet? Tidak boleh, Allah tidak boleh. Terus kenapa dia masih bikin kayak gitu, Bet? Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Kebunuhan Roh Kudus, Roh Kudus. Lapor lagi Roh Kudus, boy. Lapor Yahya Waloni bilang Roh Kudus, lapor. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Captikus. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Setan. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku gak nyindir siapa-siapa loh. Tidak benar. Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga. Muhammad sendiri dikerumuni jin.
Ada ayatnya Muhammad dikerumuni jin. Muhammad itu dekat dengan jin. Pokoknya saya bongkar budal badil. Kitab karangan manusia, kitab dongeng Arab kita bongkar. Ayo nyadar bangsa Indonesia. Nyadar ya, tidak ada apa-apanya Muhammad bin Abdullah itu. Katanya Muhammad itu utusan Allah. Tapi kenapa tidak satupun wahyu yang turun kepada Muhammad? Jelas ya ayatnya. Muhammad ini dekat dengan jin. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Tiong, terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Jadi kalau kami sih melihat bahwa Polri memang harus bisa menjamin keselamatan, karena ketika melakukan penahanan, orang yang ditahan semuanya dalam kondisi aman. Menjaga rutan itu juga mesti harus patroli dengan baik sehingga tidak terjadi kejadian-kejadian yang melanggar hukum gitu ya. Nah, terkait dengan saudara MKC ternyata bisa dianiaya oleh Pak NB, terus kemudian ada lagi nih di sini, ini ternyata kejadian toh, ada korban, terus kemudian ada orang-orang yang ternyata ikut serta melakukan pengeroyokan. Nah, ini jelas satu. Kemudian ada lagi laporan yang lain, dan itu diakui toh lewat surat terbuka bahwa beliau memang yang melakukan. Nah, kemudian selanjutnya ada lagi surat terbuka. Nah, surat terbuka yang lain, entah isinya surat terbuka tersebut, yang mengatakan bahwa yang bersangkutan istilahnya didolimi. Nah, kalau misalnya didolimi, bilang itu ke pengadilan, tidak usah dengan surat terbuka. Kalau surat terbuka itu malah nanti akan memancing reaksi publik, satu. Nah, kedua, terkait dengan kasus yang baru ini, saya mohon agar disampaikan laporan saja. Jadi supaya tidak terjadi gosip-gosip atau isu. Semuanya harus sesuai dengan aturan, sesuai dengan hukum. Kalau ada ancaman kekerasan, maka yang bersangkutan mesti harus dilaporkan. Itu berhubungan dengan rekaman. Rekaman yang baru-baru ini beredar, yang mana isi rekaman itu tidak benar, tidak sesuai fakta, karena waktu rekaman itu dibuat, kami juga sudah diceritakan oleh klien kami bahwa beliau pada hari pertama masuk, malamnya Pak Tommy itu langsung diintimidasi. Memang yang datang tidak langsung Pak Napoleon, tapi ada 2 orang yang keluar masuk di selnya Pak Tommy menyampaikan bahwa dia akan dibunuh karena dialah penyebab Pak Napoleon itu masuk ke dalam penjara. Dari segi waktu, Pak Napoleon yang lebih dulu masuk, dan perlu kita ketahui rutan itu adalah rutan Barreskrim ya, rutan Kepolisian Republik Indonesia gitu loh. Dan Pak Napoleon masuk dengan seragam bintang 2 ke dalam rutan Barreskrim. Semua juga pasti nggak berani gitu. Nah, kelanjutannya kalau bicara soal ancaman, kami baru dapat laporan itu keesokan harinya karena Pak Tommy langsung meminta kami untuk membuat surat mohon dipindahkan Pak Tommy-nya. Pak Tommy menyampaikan bahwa dia semalaman tidak bisa tidur karena takut dibunuh, ada ancaman, ada orang keluar masuk ke selnya. Beliau minta dibikinkan surat untuk dipindahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Langsung kami tindak lanjuti, besoknya beliau langsung dipindah. Sehingga di situ hanya 2 malam. Kalau memang Pak Tommy berbicara secara bebas sesuai dengan pembicaraan di dalam rekaman itu, kenapa di persidangan keterangannya
tidak sama seperti yang di dalam rekaman. Kan seperti itu. Contoh mengenai uang diberangkas dan segala macam. Karena apa? Pak Tommy itu kan dimulai dengan di BAP. Setelah di BAP dinyatakan tersangka dan ditahan. Saat ditahan itulah ada pengancaman sehingga disuruh berbicara sesuai dengan apa yang diinginkan Pak Tommy. Tapi itu pembicaraan itu berhenti di rutan itu karena beliau berada di bawah tekanan. Begitu sudah dipindahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, keterangannya sama seperti di BAP, bukan sama seperti di dalam rekaman itu. Itu kan sudah jelas mengindikasikan bahwa kalau orang bicara secara bebas, dia akan konsisten dengan pembicaraan dia itu pada saat pembuktian di persidangan. Dengan keterangan dalam rekaman, kami juga waktu itu tidak keberatan kalau dibuka. Karena itu sebenarnya tidak ada hubungannya. Karena sesuai dengan tempus dan lokus saja, rekaman itu juga jauh berbeda dan buktinya apa di dalam persidangan gitu loh. Nah, yang kami sangat sayangkan itu Pak Napoleon, karena begitu berkuasanya dia bisa punya handphone di dalam. Dia bisa merekam sesuka hatinya, keluar masuk ke sel orang sesuka hati. Itu kan indikasi. Karena dalam rekaman untuk anak orang kan tidak berarti bahwa itu semua benar. Sebenarnya begini, soal intimidasi itu sudah lama terjadi. Dan kan karena penyebabnya apa sampai kami sampaikan lagi ada intimidasi, karena ada rekaman yang beredar yang berisi informasi-informasi yang sebenarnya isinya itu tidak sesuai fakta. Gitu loh. Dulu pernah kami pertimbangkan untuk melaporkan, tapi Pak Tommy mengingat usia dan segala macam udah capai mengikuti proses hukum untuk pidana red notice. Beliau memutuskan untuk ya sudahlah, saya pindahkan saja dari sini. Saya tidak mau lagi dekat-dekat di situ, saya tidak mau lagi merasa terancam. Ya sudah, saya memutuskan untuk saya terima itu. Saya tidak akan mengambil langkah hukum, tapi saya pindahkan dari rutan Barreskrim. Dan itu kami lakukan. Keci itu sudah mengucapkan terima kasih dengan Pak Napoleon Bonaparte dengan surat pernyataan yang dibuat dan sebagainya. Bahkan Keci sendiri itu sudah mencabut laporan pengaduannya. Pak Napoleon Bonaparte itu belum terpidana karena dia masih melakukan upaya hukum, melakukan kasasi. Satu-satunya orang yang melakukan upaya hukum dalam klaster Joko Chandra ini adalah Pak Napoleon Bonaparte yang tetap melakukan. Yang lainnya kan menerima hukumannya dan bahkan sebagian besar mendapat diskon besar-besaran dari pengadilan tinggi. Ini cerita yang sesungguhnya justru yang minta bertemu ini ke Irjen Napoleon Bonaparte itu adalah saudara Tommy Sumardi sendiri. Pada waktu itu dijawab oleh Napoleon, buat apa dia ketemu orang, dia sudah memfitnah saya kok. Ya, seperti itu. Kenapa dia mau ketemu lagi? Bukan jenderal katanya, karena Tommy Sumardi mau menceritakan apa yang terjadi sesungguhnya dan sekaligus mau mengajukan permohonan maaf. Jadi nggak ada intimidasi dan apalagi ada isu-isu melakukan pembunuhan dan sebagainya. Kok orang dia datang itu adalah minta ketemu itu adalah Tommy Sumardi. Nah, di dalam pertemuan itu bagaimana ada istilah ancam mengancam ya seperti itu. Orang pertemuan itu yang direkam itu kan panjang sekali dan narasi dan diksi yang apa yang terungkap di dalam rekaman itu adalah tidak ada menunjukkan bahwa si Tommy Sumardi ini dalam tekanan atau dalam ancaman. Itu kan bisa kita lihat. Sayangnya ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu tidak membuka rekaman itu. Sayangnya itu. Kalau rekaman itu dibuka kan bisa di-clear, bisa ditanyakan apa betul pada waktu itu Tommy Sumardi merasa ditekan. Dari rekaman itu dan itu disaksikan oleh yang namanya Prasetyo Utama. Dan pernyataan Prasetyo Utama itu juga pernah dikemukakan juga Prasetyo Utama kepada rekan saya yang kebetulan sama-sama ditahan di Barreskrim, yaitu saudara Sagana Nenggolan. Nah, Sagana Nenggolan kan bertanya kepada yang nama Prasetyo Utama bahwa apa betul Pak Tommy Sumardi itu menyerahkan uang kepada Napoleon. Nah, dijawab oleh Pak Prasetyo Utama tidak. Dan dia yakin Pak Prasetyo menyatakan Napoleon tidak menerima uang dalam kasus seperti ini. Nah, di dalam dialog itu juga jelas dan tegas Pak Tommy Sumardi itu juga menyatakan atas pertanyaan, betul kamu menyerahkan uang? Tidak. Ditanya lagi, apakah uang itu di mana? Di berangkas saya. Nah, dari dialog-dialog yang panjang bahkan menyebut banyak nama-nama. Di dalam dialog itu banyak menyebut nama-nama orang. Banyak sekali disebut nama-nama orang dan bahkan petinggi-petinggi. Bahkan menyebutkan nama-nama lawyer pun ada titipan dari berbagai macam juga seperti itu. Dan itu tidak mengindikasikan kalau kita baca transkrip maupun mendengar rekamannya tidak ada indikasi ada dia
terancam. Bagaimana merasa terancam seperti itu? Dan itu bisa juga ditanyakan kepada tahanan-tahanan yang lain tentang perilaku tadi. Bagaimana perilaku Jenderal Napoleon di rutan Bareskrim itu sendiri. Justru banyak sekali orang yang merasa terbantu kan, terselamatkan dengan masuknya Napoleon di sana seperti itu, termasuk saudara Kiki sendiri. Kita tidak bisa bayangkan saudara Kiki itu kalau tidak ada Napoleon Bonaparte pada seperti itu. Jadi menurut saya nanti mari kita saling membuktikan saja. Apakah betul ungkapannya si Tommy Soemardi ini yang mengatakan bahwa dia ancam, mau dibunuh, sebaliknya justru Tommy Soemardi yang meminta ketemu dan lain sebagainya. Nah, ini kan menyangkut katanya adalah diancam. Ini kan pokok pikirannya seperti itu. Nah, kita membuktikan bagaimana mengancam, bagaimana untuk membuktikannya bahwa diancam itu biarkan, silakan saja. Kalau kita menyatakan bahwa itu tidak pernah terjadi, justru yang minta ketemu itu adalah Tommy Soemardi. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tempatnya. Kita bisa lakukan semua trading di sini, karena sekuritas ini merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya kenapa saya memilih sekuritas ini, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja? Menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya 3 juta rupiah jika kalian deposit di bulan ini.